Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau AVSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor teleponnya. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026
sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Saya Hairul Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga.
Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor teleponnya. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas aviation security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor teleponnya. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute
Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau ASEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor teleponnya. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun
akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang-Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon ya. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air.
Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas aviation security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet,
ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau ARSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat
di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang-Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwanya terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor teleponnya. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi.
Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau ASEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air.
Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor teleponnya. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor teleponnya.
Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas aviation security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group.
Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau ARSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan
untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut batik air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang-Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwanya terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar batik air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari batik air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo batik air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan batik air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari batik air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai batik air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat batik air rute Palembang Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat batik air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari batik air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari batik air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo batik air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara,
Tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang, Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas aviation security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang, Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan atribut tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia menyebutkan jika dirinya sempat berniat berganti pakaian, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kompol Yandri Mono, menjelaskan bahwa penyamaran KN dilakukan semata-mata agar keluarganya percaya ia sudah bekerja sebagai pramugari. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon.
Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Seorang wanita muda inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan naik pesawat Batik Air rute Palembang Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kejadian bermula ketika KN naik pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security atau AVSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai dari Batik Air. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasi, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal, dan rasa malu kepada keluarga di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk memperkuat kebohongan itu, ia membeli seragam, name tag, dan koper berlogo Batik Air melalui toko daring. KN mengenakan perlengkapan tersebut sejak berangkat dari Palembang. Ia sempat berencana berganti pakaian setibanya di bandara, tetapi karena waktu keberangkatan yang mepet, ia tetap naik pesawat dengan seragam pramugari hingga tiba di Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa tindakan KN murni dilakukan demi menutupi kegagalannya dari keluarga. Nanti aku kirim Mas nomor minta nomor telepon. Diberitakan sebelumnya pemirsa, seorang perempuan inisial KN 23 tahun membuat heboh publik setelah kedapatan menaiki pesawat Batik Air rute Palembang Jakarta dengan penampilan layaknya pramugari resmi. Ia mengenakan seragam lengkap beserta atribut yang menyerupai identitas kru kabin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan berlanjut hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika KN menaiki pesawat Batik Air dari Palembang menuju Jakarta. Awak kabin mulai curiga karena seragam yang dikenakan terlihat berbeda dari standar resmi, terutama pada bagian rok. Kecurigaan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Aviation Security di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa KN bukanlah pegawai Batik Air. Ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan
Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6. Wanita muda inisial KN 23 tahun akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah aksinya menyamar sebagai pramugari Batik Air terungkap. Dengan penuh penyesalan, KN menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak Batik Air juga memilih menyelesaikan kasus secara damai tanpa jalur hukum. KN diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyerahkan seluruh atribut Batik Air yang digunakan. Sebagai informasi, KN sebelumnya kedapatan menaiki pesawat rute Palembang-Jakarta dengan mengenakan seragam lengkap yang menyerupai kru kabin resmi. Peristiwanya terjadi pada Selasa 6 Januari 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awal kecurigaan muncul saat awak kabin yang melihat kejanggalan pada seragam KN, terutama pada bagian rok yang berbeda dari standar Batik Air. Laporan kemudian diteruskan kepada petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, hingga KN diamankan untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah mengikuti seleksi pramugari Batik Air namun gagal. Rasa malu kepada keluarganya di Palembang membuatnya berpura-pura sudah diterima bekerja. Untuk mendukung kebohongan tersebut, ia kemudian membeli seragam, name tag, Download Tribun X sekarang.